Sulaiman Arif, seorang Satpol PP yang tegas dan berwibawa, menjalani hidupnya dengan disiplin tinggi, memastikan ketertiban di setiap sudut kota. Bagus Adi, putranya yang masih remaja, dikenal sebagai anak yang patuh dan penuh semangat, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi moralitas. Namun, ketika Anton, seorang pemimpin geng anak pang jalanan yang penuh dendam, hadir di tengah-tengah mereka, segalanya berubah menjadi drama kehidupan yang tak terduga. Perubahan sikap Bagus yang mendadak menjauh dari keluarga mulai menciptakan keretakan, namun selanjutnya membuat merinding saat rahasia gelap tentang pertemanannya mulai terungkap. Sulaiman tak pernah menyangka, langkah demi langkah dalam pencarian anaknya akan membawanya pada kenyataan yang membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. 111111111111111. Di pagi yang cerah, Sulaiman Arif berjalan menyusuri trotoar pasar kota sambil memeriksa kios-kios pedagang kaki lima yang berbaris rapi, memastikan tidak ada yang melanggar aturan area jual beli. "Pak, lapaknya jangan lewat garis kuning." "Ya, kalau warga protes, saya terpaksa tindak," ucapnya kepada seorang pedagang buah yang sibuk menata dagangan di luar garis. Namun, keributan kecil terdengar dari arah utara pasar, di mana sekelompok anak pang dengan pakaian lusuh tengah berkumpul dan memainkan musik keras menggunakan gitar tua di pinggir jalan. "Pak, tolong anak-anak itu ditertibkan, mereka ganggu pembeli, suara gitar mereka bikin sakit kepala," kata seorang ibu parubaya sambil menunjuk kelompok itu. Sulaiman mendekati mereka dan berkata tegas, "Adik-adik, ini area pasar, kalau mau main musik, jangan di sini, ya, ini tempat umum." Salah satu anak pang, yang belakangan ia kenal sebagai Anton, mendongak dengan mata tajam dan menjawab sinis, "Kami nggak ganggu siapa-siapa, Pak, ini jalan raya, bukan punya siapa-siapa." Meski hatinya panas mendengar ucapan itu, Sulaiman tetap berusaha tenang, dan tanpa peringatan lebih lanjut, ia meminta mereka membubarkan diri dengan suara tegas. Anton dan teman-temannya akhirnya pergi, namun Anton berbisik kepada seorang temannya, "Lihat aja nanti, kita bikin masalah lebih besar buat bapak itu." Sulaiman, yang tak mendengar ancaman tersebut, kembali melanjutkan tugasnya di pasar, mengira insiden itu hanyalah rutinitas biasa sebagai penegak ketertiban. Namun, jauh di balik sikap tegasnya, Sulaiman tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari drama panjang yang akan menguji dirinya sebagai seorang ayah sekaligus seorang penegak hukum. Sore itu, Sulaiman menerima laporan warga mengenai sekelompok anak pang yang meresahkan di taman kota, membuat kebisingan dengan musik keras dan meminum minuman keras secara terbuka. "Kita langsung ke lokasi, jangan sampai ini makin mengganggu warga," perintah Sulaiman kepada anggotanya sambil menaiki mobil patroli menuju taman. Saat tiba, Sulaiman melihat Anton dan kelompoknya duduk santai di bawah pohon besar, mengitari kaleng-kaleng bir dan gitar tua sambil tertawa keras. "Pak, tempat ini bukan buat mabuk-mabukan," tegur Sulaiman sambil menunjuk kaleng-kaleng bir yang berserakan di sekitar mereka. Anton bangkit dengan senyum remehkan dan menjawab, "Kami nggak mabuk, Pak, cuma nongkrong doang, salahnya di mana?" Warga yang menonton mulai berteriak, memaki Anton dan teman-temannya, mendesak Satpol PP untuk segera bertindak tegas. Melihat situasi yang semakin memanas, Sulaiman akhirnya memutuskan untuk membawa Anton dan kelompoknya ke kantor Satpol PP untuk diperiksa lebih lanjut. Saat digiring masuk ke mobil patroli, Anton melirik Sulaiman dan berkata dengan suara rendah, "Saya ingat wajah Bapak, kita lihat siapa yang terakhir tertawa." Sulaiman mengabaikan ucapan itu dan hanya fokus menyelesaikan tugasnya, tetapi perasaan tak nyaman mulai merayap di pikirannya. Setelah membawa anak-anak pang itu ke kantor dan memberikan peringatan keras, Sulaiman berpikir tugasnya telah selesai, tanpa menyadari bahwa tindakan itu justru menjadi pemicu dendam Anton. Malamnya, di sebuah gang sempit di belakang terminal kota, Anton berkumpul dengan kelompoknya untuk menyusun rencana balas dendam kepada Sulaiman. Dia pikir kita cuma anak jalanan yang bisa diperlakukan seenaknya. Kita buat dia tahu, kita bisa menghancurkan hidupnya, kata Anton dengan nada dingin sambil menggambar sketsa kasar lokasi rumah Sulaiman. Temannya, Joko, bertanya dengan ragu, "Tapi, Ton, dia cuma ngejalani tugas. Kalau kita bikin masalah gede, kita sendiri yang rugi." "Rugi? Hidup kita udah rusak dari awal, Jo. Sekarang giliran kita yang bikin orang lain ngerasain sakitnya," jawab Anton sambil meneguk air mineral dari botol plastik. Beberapa jam kemudian,
Anton dan dua temannya membuntuti Sulaiman yang baru pulang kerja dan masuk rumahnya di kompleks perumahan sederhana. Dari jauh, mereka melihat Bagus Adi, anak Sulaiman, pulang sekolah dengan seragam lengkap, terlihat sibuk mengobrol dengan teman-temannya di depan rumah. Itu anaknya, kan? Kita mulai dari dia, ujar Anton dengan tatapan tajam sambil tersenyum licik. Mereka mencatat kebiasaan Bagus, termasuk jadwalnya bermain sepak bola di taman kota setiap sore. Kita deketin dia, bikin dia percaya sama kita. Kalau anaknya berubah, bapaknya pasti bingung setengah mati, kata Anton, mulai menyusun strategi manipulasi. Dari malam itu, Anton dan kelompoknya mulai mengawasi Bagus dengan cermat, tanpa Sulaiman atau keluarganya menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Sore yang cerah, Bagus sedang bermain sepak bola di lapangan kecil di dekat taman kota bersama teman-teman sekolahnya. Di pinggir lapangan, Anton berdiri sambil mengenakan pakaian rapi. Berbeda dari penampilannya sebagai anak pang, menyamar sebagai pelajar SMA biasa. Permisi, bro, ikut main boleh? Enggak, saya suka sepak bola juga, kata Anton dengan senyum ramah yang membuat Bagus merasa nyaman. Awalnya ragu, Bagus akhirnya mengizinkan Anton bergabung setelah melihat kemampuannya menggiring bola yang cukup baik. Dalam permainan, Anton sengaja membuat obrolan ringan tentang hobi dan mimpi Bagus, berusaha menggali informasi lebih banyak tentang kehidupannya. Seru ya main kayak gini, tapi kok nggak pernah lihat kamu di sini sebelumnya? Tanya Bagus sambil tersenyum, merasa mulai akrab dengan Anton. Anton dengan santai menjawab, saya baru pindah sekolah ke sini. Tadinya nggak yakin bakal dapet teman, ternyata di sini asyik juga. Percakapan mereka berlanjut hingga permainan selesai, dan Anton mengundang Bagus untuk bermain lagi di lapangan yang lebih besar di pusat kota. Kita main di sana besok. Ya, ada banyak anak lain juga, tempatnya lebih keren, ujar Anton, menyembunyikan niat aslinya di balik tawaran itu. Tanpa sadar, Bagus mulai mempercayai Anton, membuka pintu bagi Anton untuk membawa pengaruh buruk ke dalam kehidupannya. Sore itu, Bagus duduk di bangku taman kota setelah selesai bermain bola bersama Anton, yang kini lebih sering membawa beberapa teman barunya yang juga berpakaian rapi. Ini teman-teman gue, Bagus, mereka juga suka bola, kita bikin tim kecil aja, seru, kan? Ujar Anton sambil tersenyum, mengenalkan dua teman barunya, Joko dan Reno. Bagus merasa nyaman dengan mereka, terutama karena sikap mereka yang tampak ramah dan tidak seperti anak-anak pang yang pernah ia lihat sebelumnya. Ketika Anton mengajaknya bermain di lapangan kota yang lebih besar, Bagus tanpa ragu mengiyakan, bahkan membujuk teman-teman sekolahnya untuk ikut bergabung. Main di sana enak, luas banget, kita bisa bikin tim lawan tim, kata Anton meyakinkan Bagus, yang semakin merasa diterima di lingkaran pertemanan barunya. Di tengah permainan, Anton sering memuji kemampuan Bagus bermain bola, membuat Bagus merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Bagus, lo jago banget, bro. Kalau terus latihan, siapa tahu bisa masuk tim sekolah atau bahkan profesional, ujar Anton sambil menepuk bahunya dengan akrab. Sementara itu, Reno dan Joko perlahan mencoba mendekati Bagus secara pribadi, mulai membicarakan hal-hal kecil seperti kehidupan sekolah dan keluarganya. Meski Bagus menikmati waktu bersama mereka, ia tidak menyadari bahwa keakraban ini adalah bagian dari rencana Anton untuk menariknya lebih dalam ke dunia mereka. Di sisi lain, Sulaiman tetap menjalani rutinitasnya sebagai Satpol PP tanpa curiga, tak menyadari bahwa anaknya mulai sering menghabiskan waktu dengan geng yang sebelumnya ia tegur di jalanan. Malam itu, Bagus pulang lebih larut dari biasanya, membuat ibunya khawatir dan bertanya, "Kamu dari mana, Bagus? Kenapa baru pulang jam segini?" Dengan nada santai, Bagus menjawab, "Latihan bola, Bu. Tadi kebetulan ketemu teman-teman baru, jadi ngobrol lama." Sulaiman yang sedang membaca koran di ruang tamu hanya melirik sebentar, lalu berkata, "Kalau latihan bola, jangan sampai lupa waktu, ini sudah lewat jam malam." Bagus mengangguk, namun di dalam hatinya ia merasa sedikit terganggu dengan aturan ketat yang selalu diterapkan ayahnya. Beberapa hari berikutnya, perubahan kecil mulai tampak. Seperti Bagus yang lebih sering terlihat asyik dengan ponselnya dan tidak segera pulang setelah sekolah. "Kok sekarang anak kita suka pulang malam, Mas? Ada yang aneh?" bisik ibunya kepada Sulaiman, yang hanya menjawab, "Namanya juga anak remaja, pasti ada masanya." Namun, kekhawatiran itu semakin membesar ketika suatu hari Bagus berbohong tentang keberadaannya, mengatakan ia di sekolah padahal teman sekelasnya melihatnya di taman kota. Sulaiman memutuskan untuk menegur Bagus secara langsung, tetapi ia hanya mendapat jawaban singkat, "Cuma main bola, Pak, nggak ada yang salah, kan?" Meski curiga, Sulaiman masih menganggap ini adalah fase remaja biasa.
tanpa menyadari pengaruh Anton yang mulai mengakar dalam kehidupan anaknya. Sementara itu, Anton semakin mendekati Bagus, bahkan sering memberinya semangat palsu dengan mengatakan, "Lo keren, Gus, lo beda dari yang lain." Di salah satu sore itu, Anton dengan santai berkata kepada Bagus, "Gue tahu orang tua lo pasti strict banget, tapi lo bisa belajar bikin mereka nggak curiga." Bagus yang awalnya bingung hanya bertanya, "Maksud lo gimana, Ton? Gue nggak pernah bohong sama orang tua gue." Anton tertawa kecil dan menjelaskan, "Kadang lo harus pinter-pinter nyari alasan, bukan bohong, cuma bilang yang mereka pengen denger." Dalam beberapa hari berikutnya, Anton mulai mengajari Bagus cara menyusun cerita palsu yang meyakinkan, seperti bilang sedang kerja kelompok atau tugas sekolah. Kalau mereka tanya detail, "Lo bilang aja tempatnya di rumah temen. Orang tua biasanya males ngecek lebih jauh," kata Anton sambil tersenyum lebar. Perlahan tapi pasti, Bagus mulai mempraktikkan taktik itu, merasa bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya salah karena ia tetap pulang ke rumah meski lebih malam. Di sisi lain, Reno dan Joko mulai membawanya ke tempat nongkrong baru, seperti warung kopi di pinggir jalan yang dipenuhi anak-anak muda dengan gaya hidup bebas. "Lihat, mereka enjoy aja, Gus. Hidup itu jangan terlalu diatur, biar nggak stres," ujar Joko, mencoba menanamkan ide kebebasan tanpa batas kepada Bagus. Meski awalnya merasa canggung, Bagus perlahan mulai terbiasa dengan suasana itu, merasa ada sesuatu yang baru dan menarik dalam gaya hidup mereka. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil ini membuatnya semakin menjauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya. Suasana rumah mulai berubah ketika Sulaiman menyadari bahwa Bagus sering terlihat murung dan enggan menghabiskan waktu bersama keluarga. "Bagus, kamu nggak makan malam bareng lagi, tiap hari cuma main keluar terus," ujar ibunya dengan nada kecewa. "Lagi nggak lapar, Bu. Teman-teman udah ngajak makan di luar tadi," jawab Bagus singkat sebelum masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Sulaiman mulai merasa ada yang salah, terutama ketika suatu malam Bagus membentaknya dengan suara keras. "Saya bukan anak kecil lagi, Pak. Saya tahu apa yang saya lakukan." Ketegangan itu semakin memburuk ketika Bagus mulai pulang larut malam tanpa memberi kabar, membuat ibunya menangis karena khawatir. "Mas, ada apa dengan anak kita? Dia nggak pernah kayak gini sebelumnya," keluh ibunya sambil menyeka air mata. Sulaiman, meski merasa marah, mencoba menenangkan istrinya. "Aku akan cari tahu, tapi jangan langsung panik. Mungkin dia cuma tertekan dengan sekolah." Namun, upayanya untuk bicara baik-baik dengan Bagus selalu gagal karena Bagus menghindar atau menjawab dengan nada ketus. Di saat yang sama, Anton semakin sering mengajak Bagus keluar, membuatnya merasa lebih diterima oleh teman-teman barunya daripada oleh keluarganya sendiri. Ketegangan ini menjadi awal dari jurang yang semakin lebar antara Sulaiman dan Bagus, tanpa mereka tahu siapa yang sebenarnya berada di balik perubahan ini. Sore itu, Anton mengajak Bagus ke sebuah tempat nongkrong tersembunyi di pinggir kota, di mana banyak anak pang berkumpul dengan gaya khas mereka. "Selamat datang di dunia kita, Gus. Di sini, nggak ada yang namanya aturan," ujar Anton sambil menunjuk beberapa anak yang duduk bebas sambil memainkan gitar usang. Bagus terpesona melihat kebebasan itu. Ia merasa jauh dari tekanan aturan sekolah dan rumah yang selama ini membebaninya. "Lihat mereka, Gus, hidup tanpa paksaan. Lo bisa jadi apa aja di sini tanpa ada yang ngejudge," kata Anton, sambil menyodorkan secangkir kopi hitam dari termos kecil. Tanpa sadar, Bagus mulai terhanyut dalam obrolan dan canda tawa anak-anak pang yang mulai memperlakukannya sebagai bagian dari kelompok. Salah seorang teman Anton, Doni, mulai membicarakan kehidupan di jalanan sambil berkata, "Nggak gampang memang, tapi di sini, kita bebas, bebas dari orang tua, bebas dari sekolah." Perlahan, mereka mulai mengajak Bagus mencoba hal-hal kecil yang bertentangan dengan kebiasaan rumahnya, seperti pulang lebih larut atau bolos sekolah. Meski hatinya sedikit berontak, Bagus merasa seperti menemukan keluarga baru, sebuah tempat di mana ia dihargai dan tidak diatur. Namun, di balik senyum Anton yang ramah, tersimpan niat licik untuk menarik Bagus lebih dalam. Ia adalah alat untuk membalas dendam pada ayahnya, Sulaiman. Tanpa sadar, langkah Bagus semakin jauh dari nilai-nilai yang selama ini ditanamkan keluarganya, masuk ke dalam jeratan dunia pang jalanan. Di malam yang sepi, Sulaiman duduk sendirian di ruang tamu dengan segelas teh hangat yang sudah lama mendingin, memikirkan perubahan sikap Bagus. Anak itu dulu selalu nurut, sekarang pulang malam terus, bilangnya cuma main bola, gumam Sulaiman dengan suara lelah sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Istrinya keluar dari kamar, ikut duduk di samping Sulaiman sambil berkata lirih, "Mas, apa kita terlalu keras sama Bagus? Apa dia jadi begini karena kita?"
Sulaiman menggeleng, mencoba menyangkal. Enggak, aku cuma pengen dia jadi anak yang baik. Ini bukan salah kita. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaan bersalah mulai menghantui. Ia merasa seperti kehilangan kendali sebagai seorang ayah. Jam berdetak pelan di dinding, sementara suara motor yang lewat dari kejauhan membuat mereka berharap itu suara Bagus yang pulang. Kenapa Bagus jadi susah dibilangin ya, Mas? Tanya istrinya sambil menangis perlahan. Kita harus cari tahu ada apa sebenarnya. Sulaiman mengangguk pelan, matanya menatap kosong keluar jendela sambil bertekad. Aku nggak akan biarin anakku jatuh lebih jauh. Namun, ia tidak punya petunjuk. Bagus pandai menyembunyikan aktivitasnya, dan itu membuat Sulaiman merasa semakin jauh dari anaknya. Malam itu, Sulaiman memejamkan mata dengan hati gelisah. Sementara di luar sana, Bagus semakin terseret ke dalam dunia yang jauh dari pengawasan keluarganya. Pagi itu, suasana rumah memanas ketika Sulaiman melihat Bagus masih tertidur lelap di kamarnya padahal seharusnya sudah berangkat sekolah. Bagus, bangun, kamu pikir sekolah itu nggak penting? Bentak Sulaiman dengan suara menggelegar, membuat istrinya datang tergopoh-gopoh. Bagus terbangun dengan malas, lalu menjawab dengan ketus. Saya capek, Pak, apa salahnya istirahat sekali-sekali? Capek dari mana? Kamu bukannya cuma main sama teman-teman itu, balas Sulaiman, amarahnya semakin memuncak. Bagus melompat dari tempat tidurnya, membalas dengan suara lebih keras. Saya punya hidup saya sendiri, Pak, saya bukan anak kecil lagi. Istrinya mencoba menenangkan mereka. Sudahlah, Mas, jangan marah-marah pagi-pagi begini. Tetapi Sulaiman sudah terlanjur kecewa dan marah. Setelah perdebatan itu, Bagus keluar rumah dengan wajah kesal, menendang pintu pagar dan pergi tanpa pamit, meninggalkan ibunya menangis. Di luar, Anton sudah menunggu dengan senyum liciknya, berkata, santai, Gus, orang tua lo cuma nggak ngerti gimana susahnya jadi lo. Sulaiman, yang masih kesal, mencoba mencari tahu lewat teman-teman sekolah Bagus, tetapi semua hanya menggeleng dan tidak tahu keberadaan anaknya. Ketegangan keluarga itu menjadi keuntungan bagi Anton. Ia semakin puas melihat retaknya hubungan antara ayah dan anak, sesuatu yang selama ini ia rencanakan. Pagi itu, Sulaiman terkejut saat melihat kamar Bagus kosong, selimutnya berantakan, dan jendela kamar sedikit terbuka. Bu, Bagus mana? Dia nggak ada di kamarnya, teriak Sulaiman sambil memeriksa ke setiap sudut rumah dengan napas terengah-engah. Istrinya berlari keluar kamar dengan panik. Mungkin dia sudah berangkat sekolah, Mas, tapi ini belum jamnya. Sulaiman segera menghubungi sekolah, tetapi guru wali kelasnya menjawab, Pak, Bagus sudah beberapa hari ini nggak masuk sekolah. Kabar itu membuat Sulaiman lemas, lututnya hampir tak kuat berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang lebih serius terjadi pada anaknya. Mereka mulai mencari ke lapangan bola, taman kota, hingga ke rumah teman-teman sekolah Bagus, namun hasilnya nihil. Sementara itu, di sudut lain kota, Anton membawa Bagus ke sebuah stasiun bus kecil, berbisik, kita berangkat, Gus, kita pergi ke tempat yang lebih bebas. Bagus, meski ragu, akhirnya mengikuti Anton dan gengnya. Ia merasa dunia baru ini lebih menarik dibandingkan rumahnya yang penuh aturan. Sulaiman kembali ke rumah dengan wajah pucat, berkata pada istrinya, Bagus nggak ada di mana-mana, kita harus lapor polisi. Hari itu menjadi awal pencarian panjang, sementara Bagus memulai perjalanan keluar kota tanpa menyadari sejauh mana ia telah tersesat. Sore itu, Anton dan gengnya membawa Bagus ke pelabuhan kecil yang ramai dengan para pedagang dan calon penumpang yang berlalu lalang. Ini dia, Gus, kita bakal nyebrang ke pulau seberang, di sana nggak ada yang bisa nemuin kita, ujar Anton dengan nada penuh keyakinan sambil membeli tiket kapal. Bagus memandang lautan yang terbentang luas di depannya. Ada ketakutan yang mulai menjalar, tapi geng Anton terus meyakinkannya. Tenang aja, sekali lo ikut kita, lo bakal jadi bagian dari keluarga kita sepenuhnya. Bisik salah satu anggota geng, membuat Bagus semakin bingung. Di pojok pelabuhan, Anton memberikan jaket lusuh dengan emblem khas geng mereka. Pakai ini, biar lo jadi anak geng seutuhnya. Meski ragu, Bagus mengenakan jaket tersebut. Di dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk kembali, namun geng Anton terus menekannya. Suara panggilan keberangkatan kapal terdengar, dan mereka pun berjalan cepat menaiki tangga kapal dengan langkah penuh keyakinan. Bagus melihat sekeliling, memandangi penumpang lain yang terlihat normal, jauh berbeda dengan dirinya yang sekarang memakai jaket lusuh geng. Kalau kita udah nyebrang, nggak ada yang bisa tarik lo balik, lo bakal bebas, Gus, ucap Anton sambil tertawa kecil. Tapi di mata Bagus, senyum itu tampak semakin jahat.
Kapal mulai bergerak, meninggalkan pelabuhan, sementara Bagus berdiri di tepi dek memandang daratan yang perlahan menghilang. Perasaannya campur aduk antara kebebasan dan penyesalan. Malam itu, suasana di kapal yang tenang mendadak berubah ketika salah satu anggota geng Anton sengaja menabrak penumpang tua hingga barang bawaannya jatuh berserakan. "Hei, lihat kalau jalan dong!" teriak penumpang tua itu. Namun geng Anton hanya tertawa dan malah semakin memprovokasi. Bagus berdiri di belakang, menyaksikan keributan itu dengan jantung berdebar kencang, tak mampu berbuat apa-apa. "Santai aja, Gus, ini cuma hiburan kecil," ujar Anton sambil mengedipkan mata, seolah-olah keributan itu adalah bagian dari permainan mereka. Keamanan kapal segera datang menghampiri, memerintahkan geng Anton untuk berhenti, namun salah satu dari mereka malah menjawab dengan kasar, membuat suasana semakin panas. "Kalian ini bikin masalah, ayo ikut ke ruang keamanan sekarang," bentak seorang petugas kapal, sambil menggiring Anton dan yang lainnya dengan wajah marah. Bagus ikut terseret bersama geng Anton, meski ia terus mengatakan, "Saya nggak ada urusan, Pak, saya cuma ikut mereka." Di ruang interogasi, para petugas mulai menggeledah barang bawaan geng tersebut, termasuk tas milik Bagus yang berisi beberapa pakaian dan kartu identitasnya. "Nama lo Bagus, anak ini anak siapa?" tanya salah satu petugas sambil menatap kartu identitas dengan serius, sementara Bagus hanya bisa tertunduk diam. Anton berbisik dari samping, "Jangan ngomong apa-apa, percaya aja sama kita." Namun kali ini, wajah Bagus mulai memucat penuh ketakutan. Di ruang keamanan, seorang petugas kapal membaca dengan seksama identitas Bagus dan segera berinisiatif untuk menghubungi pihak berwenang. "Nama lengkap, Bagus Prasetyo. Alamat," gumam petugas, sebelum melirik Bagus dengan tatapan tajam. "Lo kabur dari rumah, ya?" Bagus tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya sambil menggigit bibir, sementara Anton berusaha membela. "Pak, dia sama kami, nggak ada masalah." Namun, petugas tidak menggubris Anton dan segera mengontak polisi setempat serta mencatat semua detail kejadian di kapal. "Halo, ini dari keamanan kapal penyeberangan. Kami menemukan seorang anak di bawah umur bernama Bagus Prasetyo. Mohon segera dicek," ujar petugas di telepon. Di rumah, Sulaiman dan istrinya dikejutkan oleh panggilan dari pihak berwenang. "Pak Sulaiman, kami menemukan anak Bapak dalam perjalanan kapal menuju pulau seberang." Mendengar kabar itu, tubuh Sulaiman seolah kehilangan tenaga, namun ia segera berkata dengan suara tegas, "Saya akan ke sana sekarang juga." Sulaiman mengemasi barangnya dengan cepat, memesan tiket pesawat, dan bertekad untuk menemukan anaknya secepat mungkin sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di kapal, Anton dan gengnya mulai gusar saat mengetahui petugas telah menghubungi keluarga Bagus. Anton berbisik, "Kita harus cari cara keluar dari sini, cepat." Bagus hanya duduk diam, rasa takut dan penyesalan mulai menguasainya. Meski di sudut hatinya, ia merindukan keluarganya lebih dari apapun. Sulaiman tiba di pulau tujuan dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia langsung menuju kantor polisi setempat untuk memastikan keberadaan anaknya. "Anak Bapak ada di sana," ujar seorang petugas sambil menunjukkan foto Bagus yang diambil saat proses interogasi di kapal. Ketika Sulaiman akhirnya bertemu Bagus di kantor keamanan pelabuhan, air matanya hampir jatuh melihat perubahan drastis pada penampilan anaknya. Bagus duduk di kursi pojok dengan jaket lusuh dan rambut acak-acakan. Wajahnya menunduk seakan-akan tidak ingin bertemu pandangan ayahnya. "Bagus," suara Sulaiman bergetar, namun Bagus hanya melirik sekilas sebelum berkata dingin, "Kenapa Bapak kesini? Saya udah nggak mau pulang." "Ini bukan kamu, Nak, pulanglah sama Bapak," pinta Sulaiman sambil mendekat. Namun Bagus mundur beberapa langkah dan menggeleng. Anton, yang ikut ditahan, menyeringai di sudut ruangan, merasa puas melihat hubungan ayah dan anak itu retak semakin dalam. "Saya udah punya keluarga baru, Pak, di sini saya bebas," ucap Bagus dengan suara pelan namun tegas, membuat hati Sulaiman seperti dihantam batu besar. "Keluarga apa, Gus? Mereka cuma ngerusak hidup kamu," bentak Sulaiman dengan suara bergetar, namun Bagus tetap membeku di tempatnya. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang menyayat hati. Sulaiman keluar dari ruangan dengan langkah berat, tapi tekadnya semakin kuat untuk membawa anaknya pulang ke jalan yang benar. Sulaiman duduk bersama kepala polisi setempat, mendiskusikan rencana untuk menahan geng Anton dan membebaskan Bagus dari pengaruh buruk mereka. "Kami akan segera bertindak, Pak, tapi anak Bapak perlu diajak bicara baik-baik," ujar kepala polisi dengan nada serius, membuat Sulaiman mengangguk tegas. Malam itu, polisi melakukan penggerebekan di tempat persembunyian geng Anton, sebuah rumah kosong di pinggir kota dengan coretan dinding penuh simbol punk.
Teriakan dan langkah kaki terdengar ketika geng Anton mencoba kabur, namun polisi berhasil meringkus mereka satu persatu, termasuk Anton yang tetap menatap Sulaiman dengan senyum licik. Bagus ikut diamankan dalam keadaan bingung dan marah. Ia berontak ketika Sulaiman menghampirinya. "Bapak nggak usah ikut campur hidup saya." "Kamu salah, Nak. Bapak cuma mau selamatkan kamu," jawab Sulaiman dengan suara bergetar. Sementara Bagus memalingkan wajahnya penuh kebencian. Di kantor polisi, Bagus justru membela Anton di depan para petugas. "Mereka nggak salah, ini semua gara-gara bapak yang nggak pernah ngerti saya." Kata-kata itu menusuk hati Sulaiman, membuatnya semakin terpukul ketika Bagus dengan lantang membela orang yang sudah menghancurkan hidupnya. "Saya cuma pengen bebas, bebas dari aturan bapak, bebas dari semua omong kosong," teriak Bagus, sementara Anton tersenyum puas melihat kehancuran keluarga itu. Sulaiman keluar dari ruang interogasi dengan langkah berat, merasa gagal sebagai seorang ayah, namun ia bertekad untuk tidak menyerah demi anaknya. Sulaiman akhirnya diberi izin untuk bertemu Anton yang duduk di balik jeruji besi dengan wajah santai, seakan-akan kemenangan sudah ada di tangannya. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan pada anak saya?" tanya Sulaiman dengan suara dingin, menatap Anton tajam. Anton tertawa kecil sebelum menjawab, "Anak lo, ini bukan cuma soal anak lo, Pak, ini soal hidup gue yang lo rusak sejak dulu." Sulaiman terdiam, mencoba memahami maksud Anton, namun Anton melanjutkan dengan nada penuh dendam. "Dulu waktu gue kecil, Satpol PP ngerobohin rumah gue, lo tahu rasanya kehilangan semuanya." Saya cuma menjalankan tugas," ujar Sulaiman dengan suara pelan, tapi Anton membalasnya dengan tatapan marah. "Buat lo itu tugas, tapi buat gue itu neraka." Anton menceritakan masa kecilnya yang penuh penderitaan, kehilangan tempat tinggal, dan dipaksa hidup di jalanan karena kebijakan yang dijalankan Satpol PP. Kata-kata Anton membuat Sulaiman terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari peraturan yang selama ini ia jalankan dengan bangga. "Sekarang gue cuma balas dendam, gue bikin anak lo jadi kayak gue, biar lo ngerasain gimana rasanya kehilangan harapan," ucap Anton dengan suara tajam. "Tapi apa salah anak saya? Kenapa harus dia yang jadi korban?" balas Sulaiman penuh emosi, namun Anton hanya tertawa kecil. Sulaiman meninggalkan ruang tahanan dengan pikiran kalut, dihadapkan pada dilema antara tugasnya sebagai penegak ketertiban dan perannya sebagai seorang ayah. Atas keputusan polisi dan pihak berwenang, geng Anton bersama anak-anak pang lainnya dikirim ke pusat rehabilitasi di pinggir kota. Sulaiman melihat Bagus dari jauh saat anaknya turun dari mobil tahanan. Wajahnya kusut namun tetap menatap lurus ke depan dengan penuh keangkuhan. "Kami akan bantu anak-anak ini kembali ke kehidupan normal," ujar seorang petugas rehabilitasi, mencoba meyakinkan Sulaiman yang masih tampak khawatir. Di dalam rehabilitasi, Bagus bertemu dengan teman-teman gengnya yang mulai diperkenalkan pada program-program positif, seperti pelatihan keterampilan dan konseling pribadi. Meski awalnya Bagus menolak, ia tak bisa menghindari sesi-sesi itu, sementara Anton terus berbisik di telinganya. "Jangan percaya mereka, mereka cuma mau kontrol kita." Sulaiman berusaha mengunjungi Bagus sesering mungkin, namun Bagus tetap menjaga jarak, menolak untuk berbicara atau menunjukkan perubahan sikap. Di tengah pusat rehabilitasi, ada momen ketika Bagus melihat beberapa teman gengnya mulai berubah, tertawa ketika belajar keterampilan baru atau mendengar motivasi dari para mentor. "Lihat mereka, Gus, udah jadi budak sistem," sindir Anton ketika melihat satu teman mereka mulai meninggalkan gaya pungnya dan fokus pada kehidupan baru. Bagus mulai merasakan konflik batin. Di satu sisi, ia iri melihat kebahagiaan sederhana teman-temannya, namun di sisi lain, ia masih terikat pada kata-kata Anton. Sulaiman, dari luar pagar rehabilitasi, hanya bisa berdoa dalam hati, berharap perubahan positif di pusat itu bisa menyentuh hati anaknya yang mulai terjerumus terlalu dalam. Suatu sore di halaman rehabilitasi, Bagus duduk sendirian di bawah pohon, memperhatikan teman-teman gengnya bermain gitar sambil tertawa lepas. "Kenapa gue nggak bisa kayak mereka?" gumam Bagus pelan, perasaan bingung dan sesak mulai menghantuinya. Anton mendekatinya dengan nada sinis. "Lo cengeng, Gus, bebas itu nggak kayak gitu, mereka cuma bohong sama diri mereka sendiri." Bagus terdiam, namun tatapan matanya tak bisa lepas dari perubahan positif di sekitar pusat rehabilitasi itu. Di salah satu sesi konseling, seorang mentor bertanya dengan lembut, "Kamu benar-benar bahagia hidup kayak gini, Gus?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. "Saya bebas, Bu," jawab Bagus singkat, namun suaranya terdengar goyah, seolah-olah ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Malamnya, Bagus duduk termenung di ranjangnya,
Teringat wajah ayahnya yang tampak hancur saat ia menolak pulang di pelabuhan. "Apa bapak benar-benar peduli sama gue?" tanya Bagus dalam hati, sambil mengepalkan tangannya. Konflik batinnya semakin tak tertahankan. Sementara itu, Anton mulai merasa kehilangan kendali atas Bagus, menyadari anak itu mulai ragu dengan dunia pang yang selama ini ia banggakan. Di pagi hari berikutnya, Bagus memandang cermin di kamar mandi pusat rehabilitasi. Untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa gue sebenarnya? Sulaiman duduk di ruang konseling bersama Bagus. Suasana tegang membungkus keheningan di antara mereka sebelum ia mulai bicara. "Nak, dulu bapak juga pernah kehilangan arah. Bapak juga pernah salah," ucapnya perlahan, memandang mata Bagus yang masih kosong. Bagus tampak kaget. Ia tak pernah mendengar cerita masa lalu ayahnya sebelumnya, membuatnya sedikit goyah dalam diam. Sulaiman melanjutkan, "Waktu itu, nggak ada yang tarik bapak keluar dari lubang itu. Tapi sekarang, bapak nggak mau kehilangan kamu, Gus." Bagus menunduk, memainkan ujung bajunya sambil mencoba menyangkal perasaan hangat yang perlahan merayap di hatinya. "Kenapa lo baru ngomong sekarang? Dulu, lo nggak pernah ngerti gue," protes Bagus dengan suara parau, meski ada keraguan dalam kemarahannya. Sulaiman menarik napas dalam, berusaha menahan tangis. "Bapak salah, Gus, tapi bapak di sini sekarang, biar kita sama-sama perbaiki semuanya." Kata-kata itu menancap dalam hati Bagus, membuatnya bingung antara tetap membela Anton atau mendekatkan diri pada ayahnya. Setelah sesi selesai, Bagus berdiri dan keluar dari ruangan tanpa sepatah kata, tetapi untuk pertama kalinya, wajahnya tidak sekeras sebelumnya. Sulaiman tersenyum kecil, tahu bahwa usahanya mungkin belum membuahkan hasil, namun ia yakin benih kepercayaan baru mulai tumbuh di hati anaknya. Sulaiman akhirnya memutuskan untuk mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya, meski hal ini membuat rekan kerjanya heran dan mempertanyakan alasannya. "Anak saya lebih penting sekarang," jawab Sulaiman tegas ketika atasannya bertanya, tak peduli jika pekerjaannya dipertaruhkan. Setiap hari, Sulaiman datang ke pusat rehabilitasi, ikut serta dalam kegiatan bersama anak-anak pang, mencoba membangun koneksi di dunia yang tak pernah ia pahami. Bagus menatap ayahnya dari jauh, heran melihat sosok yang biasanya tegas dan kaku kini bersikap lembut dan penuh kesabaran. Di sela-sela kegiatan, Sulaiman mendekati teman-teman Bagus, mendengarkan cerita hidup mereka tanpa menghakimi, sesuatu yang membuat anak-anak itu terkejut. "Pak, bapak nggak sebel sama kita?" tanya salah satu anak pang, membuat Sulaiman tersenyum kecil. "Kalian cuma butuh kesempatan kedua, Nak." Perlahan, Bagus mulai melihat sisi lain dari ayahnya, sisi yang penuh kasih sayang dan bukan hanya seorang penegak aturan yang keras. "Bapak ngapain sih di sini tiap hari?" tanya Bagus suatu sore ketika mereka duduk berdua di bangku taman rehabilitasi. Sulaiman menatapnya lembut, "Karena bapak mau pulang sama kamu, keluarga kita belum selesai, Gus." Kata-kata itu membuat Bagus terdiam lama, lalu beranjak pergi tanpa berkata apa-apa. Namun ada cahaya kecil di matanya yang tak pernah tampak sebelumnya. Di malam yang sunyi di ruang rehabilitasi, Anton duduk menyendiri di sudut, memperhatikan teman-temannya yang mulai menemukan harapan baru. "Lo nggak ikut ke sesi pelatihan?" tanya salah satu anak pang. Namun Anton hanya menggeleng dan berkata pelan, "Nggak ada gunanya." Namun dalam hati, Anton mulai merasa iri. Teman-temannya perlahan mendapatkan hidup yang lebih baik, sementara ia masih tenggelam dalam dendam masa lalu. Suatu hari, Sulaiman menghampiri Anton yang tengah duduk sendirian, lalu duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Lo pikir lo menang?" tanya Anton dengan sinis. Namun Sulaiman menjawab tenang, "Saya nggak pernah pengen menang, saya cuma mau anak saya pulang." Kata-kata itu membuat Anton tersentak. Ia mengingat bagaimana ia pernah merindukan kehangatan keluarga, sesuatu yang ia pikir tak akan pernah ia dapatkan. "Kenapa lo masih peduli sama gue? Gue udah ngerusak hidup anak lo," ucap Anton dengan nada lebih pelan, mulai terbuka dengan rasa bersalahnya. "Kamu punya kesempatan untuk berubah, Nak. Kamu bukan cuma anak jalanan yang gak punya masa depan," ujar Sulaiman lembut, membuat Anton menunduk. Air mata jatuh dari mata Anton, meski ia berusaha menyembunyikannya. Kebencian yang selama ini ia genggam mulai terkikis oleh perasaan penyesalan. Untuk pertama kalinya, Anton berbisik, "Gue salah, gue cuma gak tahu cara keluar dari hidup ini." Sebuah pengakuan yang membuka jalan bagi semuanya. Setelah berhari-hari merenung, Bagus akhirnya berdiri di depan Sulaiman di tengah lapangan pusat rehabilitasi. "Bapak, gue mau pulang." Sulaiman tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia memeluk Bagus erat tanpa memedulikan tatapan anak-anak pang lainnya. "Ini langkah pertama, Nak. Kita pulang dan mulai lagi dari awal,"
ucap Sulaiman dengan suara bergetar, sementara Bagus hanya mengangguk pelan. Di sisi lain, Anton menyaksikan momen itu dari jauh dengan senyum kecil di wajahnya. Meski ia sendiri belum berubah sepenuhnya, ia merasa lega melihat Bagus kembali ke keluarganya. Sulaiman membawa Bagus kembali ke rumah dengan motor tua yang biasa ia kendarai. Perjalanan itu terasa panjang, namun juga penuh kehangatan. "Maafin gue ya, Pak," ucap Bagus lirih di tengah perjalanan, membuat Sulaiman hanya tersenyum sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Sesampainya di rumah, ibu Bagus menangis memeluk anaknya, seakan-akan tak ingin melepaskannya lagi. "Kamu pulang, Nak, kamu pulang." Bagus masih merasa canggung di rumah, seolah-olah ia adalah orang asing, tetapi Sulaiman dan istrinya memberinya ruang untuk memulai perlahan. Di rehabilitasi, Anton memulai program dengan tekad baru, sementara teman-teman gengnya mulai menemukan arah hidup yang berbeda. Meski belum sempurna, kepulangan Bagus menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan keluarga yang sempat hancur. Sulaiman tahu perjuangan ini belum selesai, tetapi ia tak akan pernah menyerah. Dengan langkah ragu, Bagus kembali ke sekolah. Wajahnya tertunduk saat teman-temannya mulai berbisik di lorong kelas, seolah-olah ia adalah makhluk asing. "Gue cuma mau belajar," gumamnya lirih ketika seorang teman bertanya sinis. "Lo ngapain balik? Mau ngajak kita jadi pang juga?" Sulaiman menunggunya di luar gerbang sekolah setiap pagi, memberikan senyum penyemangat dan menepuk bahu anaknya ketika Bagus ragu untuk masuk ke dalam. Di kelas, guru memberi kesempatan Bagus untuk memperkenalkan diri kembali. "Saya tahu ini nggak mudah buat kamu, Bagus, tapi kita semua berharap yang terbaik." Bagus menatap papan tulis kosong di depannya, menghela napas panjang, lalu berkata dengan mantap, "Gue cuma mau mulai dari nol. Kalau ada yang masih benci gue, nggak apa-apa." Beberapa teman masih meremehkannya, namun ada juga yang mulai diam-diam kagum melihat keberaniannya untuk bangkit dari keterpurukan. Di rumah, Sulaiman duduk bersama Bagus setiap malam, membantunya mengejar pelajaran yang tertinggal sambil sesekali melempar candaan ringan untuk mencairkan suasana. "Lo tahu nggak, Pak, rasanya kayak mimpi buruk panjang," kata Bagus sambil menatap buku di depannya. "Tapi sekarang gue sadar, mimpi itu bisa gue bangunin sendiri." Sulaiman tersenyum tipis. "Yang penting kita jalan bareng, Nak, kamu nggak sendirian." Hari-hari pertama memang berat, tetapi kehadiran Sulaiman di setiap langkah kecil itu membuat Bagus merasa ada harapan, meski masa lalunya belum sepenuhnya hilang dari bayangan. Di pusat rehabilitasi, Sulaiman berdiri di depan ruangan besar, melihat anak-anak pang duduk dengan pandangan skeptis, tak yakin akan perubahan yang dijanjikan. "Dulu, saya pikir anak-anak seperti kalian nggak punya harapan," kata Sulaiman jujur, membuat beberapa anak langsung memalingkan wajah mereka. "Tapi saya salah," lanjutnya sambil memandang Anton, yang berdiri di sampingnya sebagai pelatih. "Kalian cuma butuh seseorang yang percaya sama kalian." Anton melanjutkan dengan suara lebih lantang, "Gue dulu kayak lo semua, nggak ada yang peduli, jadi gue cari dunia sendiri. Tapi lihat sekarang, lo bisa pilih jalan yang lebih baik." Anak-anak itu mulai mendengarkan, beberapa bahkan tertarik ketika Anton berbagi kisah hidupnya, bagaimana dendam membawanya ke jalan yang lebih gelap. Sulaiman bekerja sama dengan pusat rehabilitasi untuk merancang program keterampilan, mulai dari pelatihan kerja hingga pengembangan bakat seni dan musik. "Kalian punya masa depan," ujar Sulaiman kepada mereka di akhir sesi. "Hidup nggak berhenti di jalanan ini, ada tempat untuk kalian di luar sana." Anton, dengan tangan penuh tato dan suara serak, mendekati seorang anak pang kecil yang terlihat putus asa. "Lo bisa mulai kayak gue sekarang, asal lo mau." Perlahan, program ini mulai menunjukkan hasil. Anak-anak yang dulunya penuh amarah kini mulai belajar mempercayai orang lain dan diri mereka sendiri. Sulaiman menatap Anton di akhir sesi. "Kamu tahu, Nak, kamu mungkin bisa jadi harapan buat mereka lebih dari saya." Anton hanya tersenyum kecil, merasa bangga sekaligus lega. Anak-anak pang dari geng Anton yang tersisa mulai berpartisipasi dalam program rehabilitasi dengan setengah hati, namun lambat laun sesuatu dalam diri mereka berubah. Salah satu dari mereka, Yanto, belajar memperbaiki motor di bengkel rehabilitasi. "Gue nggak nyangka, tangan gue bisa bikin sesuatu berguna kayak gini," katanya sambil tertawa kecil. Teman lainnya, Dika, mulai menemukan bakat menggambar mural dan bahkan ditawari proyek menghias tembok pusat rehabilitasi dengan seni grafiti yang positif. Anton, meski masih sering diam, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya melihat geng kecilnya perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. "Lo lihat nggak, kita bisa bikin hidup baru," ucap Anton suatu sore kepada Yanto, yang hanya mengangguk sambil menatap tangannya yang penuh noda oli. Di sisi lain,
Masyarakat sekitar yang dulu memandang mereka sebelah mata mulai memberi dukungan, terutama setelah melihat hasil positif dari program ini. Anak-anak ini perlu tempat, bukan hinaan, ujar Sulaiman ketika pemerintah lokal mulai melirik program rehabilitasi yang ia bantu kembangkan. Bagus pun ikut menyaksikan perubahan teman-teman lamanya, merasa bangga namun juga sedikit malu karena pernah menolak peluang seperti ini sebelumnya. Anton mendekati Bagus suatu hari di rehabilitasi. Gue bangga sama lo, Gus. Lo balik ke keluarga lo dan lo nggak nyerah. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Bagus membalas. Lo juga nggak nyerah, Ton. Kita sama-sama belajar, kan? Satu persatu, lingkaran kelam itu mulai berubah menjadi harapan. Di satu siang yang tenang, Anton mendatangi rumah Sulaiman, ditemani oleh salah satu petugas rehabilitasi yang menjadi penghubung pertemuan ini. Sulaiman membuka pintu dan tertegun melihat Anton berdiri di sana. Sejenak, bayangan masa lalu terlintas di kepalanya. Namun ia memilih untuk tetap tenang. Pak, gue datang ke sini bukan buat ngulang kesalahan gue, kata Anton dengan suara pelan namun tegas. Gue mau minta maaf. Sulaiman menghela napas panjang sebelum berkata, kenapa sekarang, Ton? Pertanyaannya bukan karena marah, tetapi karena rasa penasaran yang tulus. Anton menunduk. Gue sadar, balas dendam gue ke lo cuma bikin semuanya lebih hancur. Gue nyakitin lo, nyeret Bagus, dan gue nyakitin diri gue sendiri. Sulaiman memandangi pemuda itu lama, melihat perubahan tulus di wajah yang dulu penuh kemarahan dan kebencian. Saya maafin kamu, Ton, jawab Sulaiman akhirnya, meski suaranya sedikit bergetar. Luka itu ada, tapi kita bisa pilih untuk nggak ngulanginya lagi. Anton meneteskan air mata diam-diam, merasa beban yang selama ini ia pikul perlahan-lahan mulai berkurang. Dari balik pintu, Bagus mengintip momen itu. Hatinya ikut lega melihat sosok Anton yang dulu ia anggap kakak kini memilih jalan berbeda. Hari itu, rekonsiliasi antara Sulaiman dan Anton menjadi simbol penutupan luka lama, membuka lembaran baru untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya.